Jika itu direalisasikan, kira-kira dampak positifnya apa? Kemudian dampak negatifnya bagaimana? Nah, ini yang perlu juga disampaikan. Karena terus terang saja, memang kalau dilihat dari sisi kebutuhan, ini sangat mengganggu terhadap arus lalu lintas. Terutama yang menjadi kendala besar adalah perekonomian Kecamatan Talangu begitu down ketika terjadi kemacetan atau antrian panjang yang berjam-jam. Dari sisi pendidikan pun itu juga akan berdampak ya, terdampak negatif. Dampak negatifnya sangat luar biasa. Nah, namun ketika kita kemudian melakukan telaah yang lebih mendalam lagi dari sisi perekonomian dari masyarakat Talangu sekitar, yang utamanya adalah punya pekerjaan, mereka berprofesi adalah pedagang, terus perahu, yang kemudian dengan adanya jembatan itu kemudian macet total, berhenti total. Kira-kira bagaimana melihat itu, Pak Hafiz? Nah, antara sisi positif dan negatifnya. Oke Pak Kiai, sebenarnya apa yang saya sampaikan ya, seringkali memang di media itu saya melakukan semacam desakan kepada pemerintah setempat agar segera memberi solusi terhadap banyak persoalan yang ada di Kecamatan Talangu, wabil khusus. Walaupun pengabdian saya ini secara umum memang untuk Sumeneb Tercinta. Cuman dalam konteks kita topik tentang persoalan Talangu ke depan, mimpi kita sebagai putra Pulau Putaran, tentunya semua warga yang ada di sini ingin berkembang, ingin maju, hingga dari waktu ke waktu tidak stagnan, ini saja, begini saja, kemudian jenuh, sehingga ada yang pesimis, ada yang optimis, ada yang setuju, ada yang tidak setuju. Ide yang pernah saya sampaikan itu sudah lebih 5 tahun yang lalu sebenarnya. Awal mula kita sering bincang banyak persoalan yang terjadi di Talangu terkait macet, antri, dan lain-lain, layanan yang ada dan lain sebagainya. Nah, itu inisiatif itu muncul ketika saya sering turba ke bawah bahwa harus ada solusi jangka panjang dan jangka menengah dan jangka pendek. Nah, yang pertama saya sampaikan dulu persoalan masyarakat menyeberang. Secara klasik dari awal mungkin dulu penyeberangan ini seiring perjalanan waktu belum ada kendaraan transportasi roda 4 ya yang nyebrang setiap hari. Kalau dulu itu belum ada armada tongkang itu masyarakat tentunya hanya nyebrang, paling barter itu naik sepeda motor penyeberangan ke Kalianget menggunakan perahu kecil. Kemudian seiring dengan perjalanan waktu ada tongkang sehingga bisa memfasilitasi pengendara roda 4 bisa nyebrang. Kemudian dengan pertumbuhan ekonomi masyarakat semakin hari semakin ya ada yang sejahtera lah dalam persoalan ini. Penyeberangan itu menjadi sebuah persoalan ketika yang mau nyebrang banyak. Artinya pengendara roda 4, roda sepeda motor maksudnya, itu seringkali antri panjang dikarenakan volumenya yang mau nyebrang jumlahnya banyak. Kalau baik dari luar maupun dari dalam kecamatan sendiri. Ya betul. Kita tidak bisa menghindari perubahan ini, perubahan yang dari waktu ke waktu ada perubahan nyata dari tidak banyaknya masyarakat yang menyeberang menggunakan roda 4 atau mobil atau
dan sebagainya. Kemudian ketika sudah volume tinggi itu macet panjang, itu cerita. Hingga ketika ini dibiarkan terus menerus, saya asumsikan, saya prediksi bahwa ke depan volume penyeberangan ini, transportasi ini, saya yakini tidak akan menurun, tapi akan terus meningkat. Maka saya membuat ide agar ide ini bisa diimplementasikan menjadi kebijakan oleh pemerintah daerah. Satu, jangka pendek. Maka ketika ada penyeberangan sudah mulai menjadi kendala karena volume pengendara tinggi, harus ada solusi. Satu kendala ketika kapal tongkang ini sedang rusak, misalnya yang beroperasi cuma satu, itu pasti macet. Maka harus ada kapal tongkang yang dioperasikan di luar jam jadwal yang sudah ada. Kalau dibiarkan tetap begitu, tetap macet. Awal-awalnya begitu. Itu harus ada regulasi. Artinya walaupun bukan jam operasi, tapi memang karena kondisi harus memaksa beroperasi, harus beroperasi. Maka regulasinya harus diatur begitu. Itu jangka pendek. Menjangka menengah untuk mengatasi persoalan macet seperti ini, maka harus ada dermaga yang awalnya itu 2, harus minimal 4, dan armadanya juga harus beroperasi tidak lagi dengan pola 2, tapi kalau bisa 4 sehari langsung beroperasi. Jadi di armada dengan dermaga harus juga dioperasikan bersamaan, yaitu tidak dalam satu rute, tapi ada 2 rute, sehingga walaupun jumlahnya volume pengendara tinggi, kita bisa mengatasi itu. Itu direncanakan dalam jangka menengah. Iya Pak Dewan. Dalam Sepertinya untuk dermaga sudah ada semacam rencana, dan saya lihat itu ada dermaga yang dibangun di Kalianget. Apakah itu juga direncanakan seperti itu? Betul. Itu jangka menengah yang sudah saya sampaikan dari awal, bahwa harus ada solusi segera. Segera ini ya dalam tempo saat satu ini, paling lama ya tahun depan, begitu. Maka itu solusinya, dermaganya ditambah dan armadanya dioperasikan, jangan hanya 2 deh, tapi lebih dari itu, sehari 4 langsung. Kemudian jangka panjang, ini yang jadi topik kali. Ada yang masih pesimis, ada yang optimis, ada yang mendukung, ada yang tidak, sebagainya. Wajar lah, ini kita kan mengenai perbedaan pendapat. Kalau saya itu memang untuk jangka panjang dan talang Kalianget ke depan itu harus dibangun jembatan. Karena kalau tidak demikian, walaupun ditambah armada dan dermaganya, dengan volume perubahan sosial yang begitu cepat ini, nanti juga akan menjadi persoalan baru. Maka usulan untuk membangun jembatan Kalianget Talang itu usulan berdasarkan fakta realita yang harus disiapkan oleh pemerintah daerah. Dalam hal ini tentunya dinas terkait itu harus sudah merencanakan hal ini dengan pola penganggaran perencanaan yang akan dijadikan program pembangunan jembatan Kalianget Talang. Persoalan dampak baiknya, dampak buruknya, apapun kebijakan itu tergantung sudut pandang. Kalau kita memahami dengan sudut pandang positif, maka ini akan berdampak positif. Kalau kita memahami dalam sudut pandang negatif, ya nantinya juga akan menghasilkan kesimpulan yang negatif. Apapun itu, kebijakan pada akhirnya tetap akan diterima dalam bentuk realita. Sehingga kalau kita memaksa semua harus bersetuju dan bersepakat seperti itu, saya rasa tidak bakalan terjadi. Kalau hanya kita debatnya antara
dampak negatif, dampak positif. Satu, dampak positifnya adalah pembangunan Kecamatan Talangu dan Kecamatan Kalianget, utamanya Pulau Koteran, Kecamatan Talangu. Ini banyak sektor nanti yang akan berdampak positif. Satu, yang pertama adalah rute penyeberangan tidak lagi manual menggunakan kapal tongkang atau kapal yang lain atau sampan. Perahu kecil kalau saya sederhanakan begitu. Tapi bukan berarti itu berhenti beroperasi. Ini kabupaten kepulauan. Masih ada penyeberangan namanya penyeberangan Gresik Kote sama Kalianget. Kemudian masih ada penyeberangan yang lain. Artinya itu solusi pengendara kalau ada jembatan ya langsung regulasinya apa, roda 4, truk dan sebagainya kita diatur dalam regulasi yang ada. Oke. Tentunya ini menarik, Pak Menteri. Iya. Ini ada dua kelompok. Sebenarnya kalau kita tarik ini dari sama-sama dari keluarga besar Nahdlatul Muta'alimin, tetapi satu di masyarakat, yang satunya di pemerintahan. Ini sebenarnya kolaborasi yang sangat luar biasa, nantinya misalnya ini bisa disinergikan dengan baik. Bagian dari hal-hal yang terkait dengan perencanaan jangka panjang, jangka menengah, dan jangka pendek yang digagas oleh pemerintah daerah, dalam hal ini representasi Jawa ini sebenarnya sesuatu yang sangat komplit. Akan tetapi realisasinya, karena kita tahu lembaga parlemen itu bagian dari lembaga representasi kekuatan politik, dan tentunya ini juga akan mengkalkulasi kekuatan sesuai dengan seberapa mampu dia mempengaruhi kebijakan itu, karena penguasa tingkat satunya itu juga bagian dari representasi kekuatan politik juga, sehingga ini akan saling tarik menarik. Makanya hal yang mungkin bisa kita lakukan kolaborasi kekuatan di internal Kabanas ini, satu dari tokoh masyarakat, satu yang ada di tingkat penentu kebijakannya yang menjadi dapurnya. Nah, ini kemungkinan yang saya maksudkan tadi, bahwa suara mutlak yang bisa menyuarakan ini adalah masyarakat secara umum. Bahwa apakah nanti goalnya yang akan memperjuangkan di tingkat legislasinya itu ada kawan kita yang ada di parlemen, itu menjadi niscaya. Nah, sehingga ini kekuatan yang cuman bagaimana kita mengatur strategi ini. Sebenarnya di awal mungkin kita sudah sama-sama paham ya Mas Akis ya. Ada gerakan pemuda Talangu yang menginisiasi, walaupun dari sisi perencanaan mohon maaf Mas Edi, nanti bisa dijabarkan, saya rasa masih belum matang. Karena apa yang mereka usung itu tidak merepresentasikan kebutuhan masyarakat Talangu secara majemuk. Jadi suaranya ini masih parsial, Mas Akis, masih terkooptasi oleh kepentingan pemuda, tidak menjadi kebutuhan bersama. Nah, keberadaan Kiai Madri sebagai representasi tokoh masyarakat dari kekuatan Kabanas ini nanti bisa disinergikan dengan kawan-kawan yang lain. Mungkin di wilayah ada Kiai Eko. Ini tokoh ini. Ini juga saudara kita ini. Kiai Eko, pengasuh musola Masjid Al-Muhajirin. Nah, di sebelah baratnya lagi ada nanti Masjid Lutfi. Terus ada siapa lagi? Nah, kekuatan-kekuatan begini ini penting dirajut Kiai Madri, sehingga ini menjadi kekuatan kolektif untuk bikin rekomendasi secara langsung yang disampaikan ke Mas Akis. Karena kalau hanya mengandalkan maaf Mas Akis, hanya mengandalkan kekuatan parlemen yang notabene fraksi NHS ini adalah bagian dari fraksi yang dibikin dari pertemuan beberapa partai politik, sehingga dan saya meyakini, aku yakin suara dari masing-masing partai politik ini tidak akan sama. Bisa jadi Mas Akis menyuarakan ini pasti dinilai sebagai bagian dari arah perjuangan politik juga. Akan berbeda dengan PKS, akan berbeda dengan apalagi Hanura,
Sehingga kekuatan dan keinginan yang tergambar sesuai dengan hasil perencanaan jangka panjang dan jangka menengah ini harus didorong oleh kekuatan besar yang muncul dari masyarakat itu sendiri. Ya, ini memperjuangkan Sumeneb di 27 kecamatan, tidak hanya Talango. Cuman Talango butuh ini di posisi persepsi saya. Maka walaupun saya sendiri di parlemen yang bersuara persoalan pembangunan jembatan ini belum ada yang mendukung secara utuh kolektif masih parsial, tetap saya lakukan karena saya sebagai putra Polo Potran, ya, Polo Nirwana katanya kaum milenial dan kecamatan Talango, saya tidak akan berhenti dengan keyakinan saya bahwa persoalan nanti 20 tahun lagi atau 30 tahun lain tidak ada persoalan. Yang penting saya memulai dulu. Animo masyarakat nanti mendukung atau tidak itu masih hanya persoalan dinamika dan persepsi. Dan ketika ada yang menyampaikan, Mas, ini sudah bertahun-tahun, Mas, nggak direncanakan, hanya wacana. Parlemen ini kan awal mula katanya adalah parli, bahasa Prancis, yang artinya berbicara. Saya ini anggota parlemen, bukan saya eksekutif, saya bukan kepala dinas, saya bukan bupati. Kalau saya bupati, saya suruh perintah aja kepala dinas perhubungan, tolong anggarkan. Persoalan DPR nanti menolak dan sebagainya, ya kita diskusi. Kenapa menolak? Kan begitu. Kalau saya anggota parlemen, perencanaannya kan dari eksekutif, tinggal kita tunggu. Ternyata tidak direncanakan. Nah, ketika saya mengusulkan agar ini direncanakan, terjadi debatable dan sebagainya, ada yang mendukung dan tidak sebagainya, belum direncanakan sampai detik ini nyatanya, tapi tidak membuat nyali saya berhenti untuk memperjuangkan ide ini. Ada yang ngomong, Mas sudah bertahun-tahun itu Mas katon kereta. Ini parlemen. Parlemen itu kalau kita sederhanakan tempatnya orang bicara. Yang dibicarakan apa? Kepentingan rakyat. Ide bisa muncul dari rakyat atau saya punya ide ini untuk rakyat. Nah, ketika ada yang nolak dan yang menerima, itu bukan persoalan bagi saya. Yang jadi persoalan untuk saat ini bagi saya, eksekutif ini kok tidak merencanakan. Persoalan direncanakan sama fraksi ditolak dan kemudian saya tidak tidak didukung lah, sederhananya begitu, karena lembaga parlemen ini lembaga politik, makanya isinya itu semua politisi, lahir dari partai politik, namanya fraksi. Yang ada di DPR fraksi itu berbeda-beda, dan saya di fraksi gabungan, saya sendiri mengusulkan itu atas nama saya sebagai anggota DPR, bukan untuk diri saya, tapi untuk warga Sumeneb dan Talango yang direncanakan untuk dibangun jembatan ke Kaliangan itu. Jadi Bapak Kiai, kalau anggaran itu tergantung pola kita bagaimana cara menganggarkan. Ya kalau 1 tahun langsung saya rasa, saya pun tidak setuju kalau begitu. Oh ya, Pak. Cukup. Seperti yang disampaikan Mas Edi tadi. Tadi ada yang belum saya jawab. Bagaimana Pak jika anggaran kabupaten semisal masih panjang, butuh waktu lama? Gimana jika langsung 1 tahun selesai? Bisa. Gimana? Ya kalau kita ini kan hierarki negara, organisasi pemerintah, hierarki pemerintahan maksud saya, bukan ya? Itu kan tertinggi dari di atas ya, dari presiden sampai paling bawah desa. Struktur kita kan begitu, paling RT lah sampai atas presiden. Artinya di atas kabupaten itu ada namanya APBD tingkat 1 provinsi. Kalau provinsi membangun ini tidak dalam rangka APBD kabupaten, monggo. Atau di Kementerian Perhubungan misalkan mau bangun ini langsung dari anggaran dari kementerian, saya rasa itu selesai. Kalau urusan hanya anggaran sekian 100 atau berapa semisal, kalau dari atas ya. Tapi kalau ke atas ini kan kabupaten ini kepala daerahnya bupati namanya.
Nah, jadi keluar kan bukan DPR tapi atas nama bupati. Masa saya semisal anggota DPR kan legalitasnya nanti kan kurang. Tetap yang usul itu dinas terkait atas nama bupati, bukan DPR dalam rangka formil. Tapi kalau hanya mau bersuara bisa saya. Nah, tapi legalitasnya ya daerah dong usul ke atas dan nanti bagaimana responnya. Artinya pembangunan ini kalau mau direalisasikan itu kembali kepada pemerintah. Kalau persoalan dampak positif, negatif dan sebagainya itu kembali ke rakyat yang menilainya. Oh iya, ya yang pastinya ada pro dan kontra. Iya. gitu. Nah, ya, ambil contoh Pak Kiai. Sebelum Suramadu dibangun itu di demo oleh Mas Hayo, oleh Kiai dan sebagainya. Tapi animo itu bukan berarti membuat pemerintah pusat kemudian gagal untuk bangun jembatan Suramadu. Per hari ini yang dulu mohon maaf ya, yang nolak itu pasti lewat itu kok. Oh iya. iya. Jadi mungkin saya persepsi begitu aja. Kalau saya ini hanya pesuruh rakyat, hanya pesuruh rakyat, mandat tertinggi yang berdaulat itu rakyat. Jadi saya tidak bisa mengingkari keinginan rakyat. Tapi faktanya di bawah itu memang banyak yang ingin membangun. Ada juga yang menolak. Masuk dari audio. Iya, terus begini Pak Giko. Apa yang disuarakan oleh Pak Dewan sendiri? Apa? Saya sepakat dengan seluruh usulan ya. Apapun bentuknya. Saya sudah sampaikan tadi. Saya ini hanya pesuruh rakyat. Jadi pada prinsipnya ada yang menginginkan, ada yang tidak menginginkan. Masa saya mau Jangka menengah yang harus menginginkan? diterapkan kembali itu. Tetap saya sampaikan. Persoalan nanti yang tidak bersepakat itu bukan persoalan yang harus kita maknai secara berlebihan. Itu bagus tidak bersepakat dengan persoalan pembangunan itu. Nah, jadi untuk jangka waktu menengah atau Jangka menengah per aja. saat ini ya dirasa kurang layak karena pertimbangan hanya orang-orang yang mau nyebrang yang gelisah itu kan yang naik mobil Mas Akis. Ya, kan seperti itu. Yang tidak naik mobil tidak gelisah kok Mas, apalagi yang tidak Kalianget tidak nyebrang. Kalau nenek saya itu belum pernah nyebrang ke Talangu, misal